Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini bisa eksis, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dengan sebuah harapan tentunya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan dibalas oleh Gusti Allah yang Maha Agung dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya. Dan berikutnya untuk seluruh perawat terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, ya, di dalam negeri, semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya jangan dipotong-potong lalu diunggah ulang ya. Jadi kacau kalau gitu. Setelah di-download, diunduh, potong-potong nggak karuan, diunggah ulang. Sedangkan nonton satu video aja kalau dia masih berupa seri, aku harus perintahkan kalian harus nonton seri berikutnya. Seri sebelumnya. Nah ini satu video dipotong-potong diunggah, mau kemana itu ceritanya? Ceritanya itu mau kemana terus gitu loh ya. Oke, berikutnya semuanya aku tidak bisa sebut kalian satu persatu. Aku ucapkan ribuan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku, dan semoga kebaikan doamu itu Gusti Allah curahkan juga untukmu. Kita sebagai sesama saudara muslim saling mendoakan, dan insya Allah doa kita doa-doa yang terijabahi. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini hari Jum'ah, pasarannya pon, Jum'ah pon. Pon atau wage ya? Sebentar aku lihat tanggalan dulu. Jadi kalau Jawa itu punya pasaran ya. Sekarang ini tanggal 13 Januari, maka Jumatnya itu jatuhnya wage ya. Seperti biasanya yang sudah paham jangan lupa, karena sama-sama diperintahkan, laksanakan keduanya. Kapan? Ya kalau sudah masuk waktunya. Mana yang lebih dulu terserah. Mau Jumat dulu boleh, mau duhur dulu boleh, yang penting dalam waktunya masing-masing. Waktu duhur 3,5 jam ya, perkiraannya ya, waktu Jumat itu 12 jam. Yang belum paham silakan jalankan saja apa yang Anda pahami, dan cobalah untuk belajar, melakukan expand ya, sehingga bisa menjadi lebih banyak lagi wawasan itu bertambah, berkembang, sehingga tahu oh begitu toh. Ya, jadi terang-terang saja. Yang sudah paham yang aku bilang, yang belum paham ya jalankan apa yang kamu pahami, tapi coba untuk belajar. Dan berikutnya itu semua untuk kalian yang ngakunya pakai celana. Kalau yang pakai rok nggak usah ke masjid. Ya, yang pakai celana itu harus ke masjid. Kalau nggak mau kena kewajiban harus ke masjid, memenuhi saf-saf di masjid kita terdekat untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah, ya kamu lepas celana aja, pakai rok kamu. ya. Kalau kita tahu begitu tuh asik loh ya. Artinya apa? Dari situ kamu seharusnya bisa mengambil sebuah sebuah informasi bahwa sholat duhur itu diwajibkan atas
Gendernya itu semua, laki-laki dan perempuan. Sholat Jumat tidak. Terus mau kamu samakan? Kan ya enggak bisa dong. Terus kamu substitusikan, saling menggantikan, merukso. Ya nggak bisa dong. Saling menggantikan itu apabila dia setara, sama. Nah, oke lah, itu hanya sekedar mengingatkan bagi yang mungkin terlupakan ya. Oke, sekarang aku baca komen yang masuk dulu dari kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mana kopiku? Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku sama berdiri loh ya. Aku minum. Nanti tak jelaskan. Minum dulu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini tempatnya sempit ya. Ada sebuah kisah, sahabat Ali itu minum sama berdiri. Di kisah itu dijelaskan kenapa sahabat Ali minum sama berdiri. Dalam kisah itu kalau aku menangkap, sahabat Ali itu akan mengajarkan kepada kita, maksudnya diwakili orang-orang saat itu, bahwa minum sama berdiri itu sebetulnya ya boleh juga gitu loh. Jadi dari mana? Dari Kanjeng Nabi, sahabat Ali melihat Kanjeng Nabi. Jadi jangan terus minum sama berdiri itu dihukumi totalitas tidak boleh, enggak. Ya. Jadi minum sama berdiri itu juga sebetulnya boleh. Jadi kondisional gitu loh. Ya. Itu aku pernah baca kisah itu tentang minum dan sahabat Ali itu mencontohkan gitu supaya jangan ada kesan ngombe kok arung ngadeg minum kok sama berdiri gitu. Itu lihat-lihat kondisinya dong. Ya. Oke. Kainko, ya Mas Kainko ini ada di mana? Di Kalimantan ya. Iya betul, Kalimantan. Lupa ingat aku. Hadir untuk menyimak kajian JM punya jempol. Iya, JM punya jempol gitu maksudnya. Oke. Terima kasih Kang Mas Kainko ya. Semoga sehat selalu. Berikutnya kita terbang jauh yang aku belum pernah ke sana. Maybe sometime, maybe yes, maybe no. Kalau aku sih kalau naik haji itu kalau bisa ya, langsung ingin bablas ke Yerusalem sana. Dari Makkah ke Yerusalem. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini adalah Lai kita, Lai Saragi ya, atau Kang Usman Yunan. Dubai, jadi dia lagi di barat tengah. Bos kita ini ya. Hadir dalam kajian ilmiah tiada tanding ini. Tiada tanding. Seperti iklan semen aja ya, tiada tanding. Semoga Laiku beserta keluarga tercinta selalu sehat dan begitu juga dengan saudara follower yang setia di channel dakwah ini. Salam Isra, Islam rasional. Oke, mau lihat godang tuh hamunasu di ate Laiku. Ya, terima kasih banyak. Semoga engkau baik-baik di sana ya. Jangan lupa ya. Dengan apa? Ya dengan Indonesia, nanti lupa nggak mau pulang. Oke, terima kasih Lai Usman. Salam Islam rasional juga untukmu. Kemudian soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu nyimak Tuan Guru. Semoga kita semua dimampukan untuk selalu bersolawat dan bertasbih. Insya Allah ya. Tidak mengalami pasang surut. Tapi selalu aktif, taat untuk melakukan hukum Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya memang itulah ya. Jadi jangan ngomongnya Islam, tapi ternyata Islamnya hanya sebatas formalitas di KTP. Tapi kelakuannya selalu melanggar hukum Allah. Itu janganlah ya, jangan. Hidup cuma sekali bos ya. Maka ikuti pesan dari soleha kita Gispati ya. Supaya selalu aktif, taat ya, melakukan hukum-hukum Allah. Oke.
Terima kasih Gispati, salam untuk keluarga di Palu, salam Islam rasional. Nggak tahu Palu itu apa artinya, ikonnya. Kalau Makassar kan coto ya, soto Makassar. Cuman aku juga nggak semua soto di Makassar suka. Yang aku cocok itu yang di Jalan Gaga. Soto yang di Jalan Gaga itu aku cocok. Di tempat lain kurang. Palu Basah juga nggak suka aku. Coto Makassar yang suka itu pun yang di Jalan Gaga di Makassar. Pernah malam-malam menggelandang di Makassar karena bawa sepeda baca bocor, cari tembel ban nggak ada. Oke, sekarang kita ke Bukne. Nah, kalau gini kan enak kita ya. Tempatnya disebut tadi dari Kalimantan ke Dubai, terus ke Palu, sekarang terbang lagi kita ke Kalimantan juga, tapi yang sisi selatan. Ya. Bu nih, terima kasih guru atas penjelasannya. Insya Allah paham. Amin, amin. Ya, insya Allah paham. Iyalah, kalau kamu paham kan aku ikut senang. Kalau kamu nggak paham-paham, ya nggak apa-apa, tak ulangi. Karena mengulang juga itu ada sunahnya. Makanya suatu peristiwa itu di Al-Quran itu kadang-kadang ayatnya turun beberapa kali. Jadi mengulang itu sebetulnya ada sunahnya. Gitu ya. Oke, semoga sang guru selalu sehat agar selalu menemani kita dengan dakwah yang banyak memberi wawasan. Oke, salam Islam rasional. Tapi kamu harus siap-siap ya. Nanti kalau di enggak wis ya. Yang penting siap-siap menerima. Karena kita melawan mainstream gitu ya. Nanti kalau nggak siap ya bilang, suruh ketemu aku yang bikin kamu nggak siap tuh, suruh ketemu Gus Peti gitu. Oke, terima kasih Bu Ne ya. Terima kasih, salam untuk keluarga di Banjarmasin. Ini juga coto juga di Banjarmasin ini. Oke. Sekarang kita terbang ke Sumatera sisi utara sana. Ada soleha kita Kurnia Nur Huzaifa. Kamu tuh panggilannya apa? Kurnia Nur Huzaifa? Nggak tahu aku ya. Ini soleha kita ini dari utara ya. Jadi Sumatera belahan utara ya. Ini dia yang request kemarin tentang tasbih. Aku nggak punya utang ya sama kamu, udah tak bayar ya. Ini kan requestmu ya sempet lama sih ya, karena kamu juga nggak jelas tanyanya. Jadi baru sekarang aku bisa tunaikan dan aku sudah nggak punya utang lagi. Requestmu sudah aku penuhi ya. Assalamualaikum tulang. Waalaikumsalam. Jadi tulang itu om atau paman ya. Jadi kalau kami di Tanah Batak sana manggilnya tulang. Untuk Tanah Jawa itu Pak Le ya. Terima kasih atas doa tulang ya, dan alhamdulillah atas ilmu yang Allah curahkan kepada tulang GM sehingga saya dapat penjelasan yang rasional ya, dan semoga saya menjadi yang bertasbih insya Allah ya, senantiasa aktif atau sibuk berbuat menurut hukum Allah seperti halnya malaikat langit dan bumi. Oh, mantap. Ya. Oke, itu dari soleha kita Kurnia ya. Selanjutnya dari Kang Mas Feldin Elgar. Lupa aku. Dari mana ini? Sulawesi ya? Makassar ya? Kalau salah tolong dikonfirmasi ya. Alhamdulillah iklannya nggak panjang, jadi pemahamannya nggak terputus. Mantap. Kalau bisa begitu terus enak ya. Memang iklan itu sebetulnya nggak perlu panjang, yang perlu itu berulang. Itu bahasa psikologis iklan itu sebetulnya begitu. Tapi mereka nggak ngambil aku sebagai staf ahlinya sih ya. Kalau aku sebagai staf ahlinya aku bilang, bikin iklan itu nggak perlu panjang, justru jenuh. Yang perlu itu berulangnya, maka bikin sependek mungkin tapi informasi itu bisa tercakup. Maka itulah dulu, zaman-zamanku dulu itu seni membuat iklan itu menjadi sesuatu yang harus dimiliki. Karena
kerangka berpikirnya begini iklan itu. Bagaimana dalam waktu sesingkat mungkin kita bisa menyampaikan informasi sebanyak mungkin gitu. Jadi ya 1 menit, 2 menit tuh, nggak sampai 3 menit iklan. Cuman udah berulang-ulang. Dulu zaman masih ya sering bermain-main dengan orang-orang radio kan gitu. Dulu iklan kan di radio, sekarang radio selesai ya di TV, dan TV ini naga-naganya mau selesai juga. Ya, itulah teknologi merubah kehidupan kita ya. Karena orang sekarang sudah berlalu ke sudah masanya berlalu ya. TV menuju ke YouTube. Ya. Bisa jadi nanti collab ini TV ini seperti halnya radio. Ya. Yang ya memang begitu perjalanannya. Mau gimana kan, siapa mau melawan perkembangan teknologi. Ya. Makanya perkembangan teknologi itu juga akan menyangkut perkembangan budaya nanti. Jadi ilmu eksak dan ilmu sosial itu nggak bisa dipisahkan, saling mendukung. Oke, siapa ini tadi? Velden Egar, Kang Mas Velden Egar. Salam Isra ya untuk keluarga di, ingatku sih di Makassar, tapi kalau salah dikonfirmasi. Oke, sekarang kita terbang ke Bandung. Akang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa hadir nyimak di pagi yang cerah ini. Salam Isra juga untuk saudaraku yang ada di Kota Kembang, Faris Van Japa, Bandung. Kemudian dari Bandung kita terbang ke Jember, Kang Yoyo Kuswoyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jember hadir, Tuan Guru. Salam Islam rasional. Sakalangkong atas pencerahannya, Tuan Guru. Semoga menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sakalangkong itu bahasa Madura, artinya terima kasih, atur nuhun, matur nuwun, itu ya, terima kasih. Sakalangkong. Sakalangkong sebetnya. Oke, terima kasih Kang Yoyo Kuswoyo. Salam Isra untukmu dan semua masyarakat Jember. Berikutnya, nah ini yang punya Jogja. Kang Mas Edi Markono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra nggih, Kang Mas Edi. Berikutnya jagoan kita MBR ini ya. Assalamualaikum Bros, waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Izin bertanya, menurut Quran surat Az-Zumar ayat 75 di mana malaikat mengelilingi ars sambil bertasbih. Dan kita semua tahu bahwa malaikat selalu patuh. Tapi menurut tafsir Ibnu Katsir ada sosok malaikat yang justru membangkang kepada Allah, yaitu malaikat Azazil. Pertanyaan Gus, jika malaikat diciptakan tidak punya hawa nafsu dan selalu taat, kenapa malaikat Azazil yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir justru membangkang? Itu saja Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya kamu percaya sama Ibnu Katsir. Itu aja. Ya, aku tidak percaya dan aku tidak sepaham dengan Ibnu Katsir. Dalam titik ini Ibnu Katsir salah. Dalam titik ini loh ya, bukan titik yang lain ya. Yang lain mungkin juga dia benar. Sama dengan tafsirnya Jalalain. Dalam titik ketika dia mengatakan besi itu diciptakan, itu salah. Karena teksnya itu nuzul, turun. Kok dikatakan sama Jalalain itu Allah menciptakan besi. Ya memang Allah yang menciptakan besi, iya. Tapi konteksnya itu Allah itu menurunkan besi. Dan itu sesuai dengan saintis bahwa dulu planet kita ini kagak ada bumi ini kagak ada besi. Besi itu adalah dari atas sana terjadi ribuan tahun, berapa tahun pecah jatuh ke bumi. Sekarang menjadi biji-biji besi itu. Ya, cuman Jalalain melakukan kesalahan itu. Apakah terus gimana-gimana? Ya enggak. Ya dimaklumi karena dia bukan orang saintis. Ya dimaklumi saja. Tapi juga jangan dikatakan benar orang jelas teksnya nuzul kok, bukan holak kok. Jadi Allah menurunkan besi. Jalalain otaknya bingung loh, besi kok turun dari atas. Ya karena bukan saintis. Makanya aku bilang semakin banyak ilmu-ilmu yang kita miliki. Nanti kalau berbicara tentang janin kan harus itu ilmu kedokteran. Tentang laut ya ilmu oseanologi kelautan. Mantap. Tapi jangan bilang Al-Quran itu buku sains, bukan. Walaupun dia memuat informasi sains. Jangan bilang buku sejarah. Karena walaupun bagaimanapun dia bukan buku sejarah. Meskipun ada kisah-kisah sejarah yang di kajian utama sudah kita bahas ya. Oke. Jadi masalahnya kamu percaya sama
Sopo iki? Ibnu Katsir. Jangan percaya, orang itu salah kok. Seandainya Ibnu Katsir ketemu Gus Betik, tak ajari dia, tak ajari kristologi. Gimana caranya? Pemahaman itu hadir dari kontaminasi dalam kekristologian. Mereka mengatakan malaikat yang membangkang itu adalah Lucifer. Ya, kalau gue tidak. Malaikat itu bukan khalifah. Kalau ada kalimat kan setelah Kanjeng Nabi mangkat kan khalifatul Rasul, khalifah, pengganti Rasul. Nah, orang ngomongnya diambil enaknya aja, Rasulnya hilang menjadi khalifah. Jadi sahabat Umar khalifah, Abu Bakar khalifah. Itu artinya pengganti, seharusnya lengkap khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Setelah Kanjeng Nabi mangkat, Rasul mangkat, diganti ya oleh Abu Bakar, begitu loh. Masalahnya kita bikin enaknya saja khalifatul Rasul menjadi cuma khalifah. Khalifah. Ya jelaslah namanya khalifah itu memimpin. Lama-lama dipahami khalifah itu pemimpin. Bukan. Pemimpin itu imam. Nah ini supaya nggak goblok kalian tak ajari. Ini gobloknya hilangin ya. Nah, malaikat itu bukan khalifah. Dia tidak punya alternatif. Dia diprogram untuk satu karakter taat. Nah, kalau manusia dan jin ini khalifah, alternatif dia diberi pilihan, kadang taat, kadang membangkang. Kadang taat. Ya kalau kita sih ya namanya juga manusia, kalau bisa bangkangnya dikit lah. Jangan banyak taatnya gitu ya. Jadi pemahaman ini itu ada buku, cuman aku nggak ngerti karena ditulis oleh almarhum ayahandanya Ustadz Ahmad ya, yang aku panggil Cak Ahmad itu bapaknya itu bukan sekedar Ustadz sembarang Ustadz loh itu ya, bukan kiai sembarang kiai. Itu dulu alumni dari Makkah sana, pulang ke sini ketika Jepang keluar dari Indonesia, berarti tahun 40 berapa? 45 ya. Jepang keluar dari Indonesia itu ayahanda beliau kembali dari tanah Mekah, tapi belum sempat mendirikan pondok. Wafat ya, jadi takdir berkata lain. Aku dikasih tahu ada buku itu isinya pemahaman Islam yang terpengaruh oleh Israiliyat. Nah, aku minta buku itu tolong dikopikan. Dijawab, Gus, bukunya itu ditulis dalam bahasa Arab gitu. Yang jenengan terjemahkan. Dia bilang, waduh. Ya. Jadi itulah namanya pemahaman itu mengkontaminasi kita. Masalahnya karena itu terjadi sejak zaman era Ibnu Katsir sampai sekarang. Anak-anak sekarang yang memberikan Ibnu Katsir cek kosong, Jalalain cek kosong, kan itu kalau di pondok sudah megang tafsir itu kan sudah top itu. Seolah-olah semuanya benar. Enggak, kan aku sudah bilang, maksum itu hanya kita berikan kepada Kanjeng Nabi. Yang lainnya boleh kita berdiskusi dulu. Jangankan Ibnu Katsir, jangankan Jalalain. Berdiskusi dengan sahabat Abu Bakar pun boleh. Boleh setuju, boleh enggak kita. Ya. Oke, jadi Ibnu Katsir terkontaminasi itu pemahamannya tentang Lucifer. Ya. Sedangkan bagi kita tidak ada ceritanya malaikat itu membangkang. Ya, yang dibilang Azazil. Oke, itu untuk jagoanku ya, MBR ya. Semoga kamu sehat selalu ya. Kalau bisa terus dakwah. Ajak teman-temanmu. Sekarang sudah 4, siapa tahu besok bertambah lagi. Kembali ke jalan yang benar ya. Jangan kembali ke jalan raya. Karena ada anak-anak itu nulis di kaosnya, kembalilah ke jalan raya itu. Ya repot kembali ke jalan raya. Kembali ke jalan yang benar gitu. Oke, MBR ya, itu yang bisa aku sampaikan ya. Nanti kalau kamu kurang puas, tanya lagi lah ya. Oke, kemudian ini idola kita Bapak Ikhwan Tahamin. Alhamdulillah nyimak Gus dan nge-like pertama. Salam Isra. Wow, berarti bisa ngalahkan Rizal Wahyu ya. Biasanya itu jagoannya Rizal Wahyu. Ya Pak, terima kasih Pak. Salam Isra juga untuk keluarga di Tangerang. Kemudian Kang Mas Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir Gus, mantap ya. Tetap eksis ngaji, tetap eksis juga kuliah ya. Oke, Rizal Wahyu, salam Isra untukmu.
Kemudian Kang Mas Ari Prasetyo ini siapa tahu satu waktu dia bisa menjadi gubernur Batam ya. Batam itu provinsi nggak sih? Lupa aku. Kalau kalau provinsi ya semoga nanti Kang Ari Prasetyo jadi gubernurnya ya. Terus kita bareng-bareng ya bikin kajian di Batam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam nyimak guru, salam Isra juga untuk muka. Kang Ari Prasetyo ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di Batam. Lanjutnya Kang Sahran Gipari menyimak siang. Oke, mendung mulai turun lagi hari ini. Kemudian Kang Abdul Muluk. Kang Abdul Muluk dari mana ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra, izin nyimak Gus. Oke, monggo Islam rasional juga. Salam untukmu Kang Abdul Muluk. Kemudian Kaltim Kang Jian Reksa hadir. Oke, matur thank you. Kang Arif Muksinin Tuban Gus. Mantap ya. Terima kasih. Kemudian siapa lagi? Kang Mas Al-Patih. Dari mana ini? Oh, Brebes juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes nyimak Tuan Guru, maaf izin bertanya tentang surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlasnya. Mohon penjelasannya Tuan Guru. Salam Isra. Amin. Waduh, ini aku kalau nggak salah pernah jelaskan belum ya tentang ini ya? Tentang surat Al-Ikhlas. Oke, coba nantilah ya. Terus ini S. Laufet 2 Gemilang C. Gersang di tanah Arab itu karena memang secara geografis di sana bukan di garis Katulistiwa. Jadi jarang terkena hujan. Ini masalah geografis bukan agama. Gitu. Mantap informasi yang disampaikan oleh Kang Mas S. Laufet. Jadi masalahnya itu geografis bukan agama. Kalau kita pakai ini, maka hadis itu kan menjadi terkoreksi. Kan kembali hijau. Kalau kembali hijau berarti dulu pernah hijau. Tapi bisa juga kembali hijau dulunya itu kapan itu juga kita tidak tahu. Jangan-jangan dulu itu dulunya dulu ya. Era kapan? Era Kanjeng Nabi Ibrahim mundur lagi ke belakang. Nah ini nanti hubungannya dengan saintis. Ya. Tapi kalau berdasarkan jangkauan saintis yang ada, memang Barat Tengah itu bukan seperti kita daerah Katulistiwa. Nah, ini kalian udah pernah aku kasih tahu kan? Hot istiwa. Jadi Katulistiwa itu berasal dari lisanul Arabian. Hot istiwa, Katulistiwa. Ini kalau goblok-goblok nggak tahu itu. Jangankan kalian guru bahasa aja kadang-kadang yang goblok tatanya nggak tahu. Khatulistiwa itu bukan bahasa Melayu. Itu berasal dua. Diksi, khat, dan istiwa itu yang diajarkan oleh aku, oleh almarhum guru Al-Quranku, Gus Panani almarhum. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Jarang kan yang tahu khatulistiwa itu apa? Itu dari lisanul Arabian. Ya. Kemarin itu aku kan mencoba berdamai. Oke lah. Hadis itu kita terima aja dulu. Karena kalau hadis itu langsung aku tolak, maka diskusinya mampet. Nah, aku biasanya begitu. Oke lah, untuk sementara kita bypass, aku terima dulu hadisnya. Ya. Tapi bukan berarti aku menerima itu hadis, gitu ya. Dan apalagi ditambahi masukan dari Kang Mas Laufet ini ya. Jadi memang secara tuntutan geografis ya gersang seperti itu. Oke, terima kasih Kang Mas S. Laufet yang telah memberikan data ya. Kemudian Kang Mas Didi, nyimak Gus, oke monggo. Kang Samsul Yatim. Mantap ini. Pasang otak, Gus. Kata Solihah kita Gispati, salam Isra selalu. Iya, Gispati ini kadang-kadang melahirkan sebuah jargon-jargon yang menggelitik ya. Pasang otak. Otaknya dicopot, dipasang lagi biar pinter. Tanya Gus, apa ada pihak muslim yang berinisiatif untuk memberi teks Inggris di kajian panjenengan agar bisa dipelajari luar negeri? Karena sayang sekali kajian sehebat ini hanya dinikmati lokal. Dan lokal pun itu hanya 0,0000% dari sejumlah rakyat YouTube yang ada. Fakta itu harus kita akui. Ya. Kajian ini aja nggak sampai 500 ini. Peornya nggak sampai, coba kamu lihat 400 sekian nggak salah. Yang lain kemana? Nah, gitu bagaimana mau bangkit, mau kiamah Islam? Ya,
Kita berbicara luar negeri bagus, tapi di dalam negeri aja cukup memperhatikan. Padahal yang goblok nggak tahu apa itu tasbih itu ya masih sekarung. Makan berkarung-karung. Ya. Coba tanyain mereka, tasbih itu apa? Ngerti nggak otaknya itu? Otak goblok semua kok. Cuman kan nggak mau juga ngaji. Maunya ngaji itu yang hohohihe, yang senyum-senyum, yang ketawa-ketawa. Ya padahal kita juga ya kadang-kadang kan yang senyum-senyum ketawa-ketawa ya. Tetapi apapun adanya, aku sangat mendukung ya. Kalau ada yang mau memberikan teks Inggrisnya sehingga orang-orang di luar sana bisa menikmati kajian kita itu lebih bagus. Dulu ada yang menggagas, cuman siapa aku lupa, Kang Mas Samsul ya. Bagaimana kalau dibikin teks Inggrisnya supaya dampak dakwahnya itu jangkauannya lebih luas. Aku bilang aku nggak ada masalah, silakan aja gitu. Cuman siapa dulu aku lupa Mas. Jadi kalau aku jawab, ya kalau ditanya apakah sudah ada yang berinisiatif ada, tapi yang mengaktualisasikan belum. Ya. Cuman ada lagi yang bilang sekarang teks itu ada YouTube itu ada formatnya, nanti kalau diklik bisa keluar terjemahannya. Kalau nggak salah kemarin yang mengatakan itu Kang Hermanata Wijaya. Ya. Jadi gitu Kang Mas Samsul Yatim ya. Cuman kalau bagi aku sih itu tetap bagus. Cuman kan harus kita pikirkan juga kenapa yang di dalam negeri ini loh nggak mau ngaji gitu ya. Lihat aja viewernya ini nggak sampai 500. Padahal otak mereka itu ya goblok juga masihan. Nggak tahu apa tasbih itu. Tasbih itu dikirain ini. Nih ya. Nih tasbih. Ya benar sih tasbih ini kan. Ini tasbih secara isim ya, benda. Kemarin sudah tak jelaskan. Tapi ya sudahlah begitu aja ya. Yang mau ngaji ya ngaji, yang enggak ya enggak. Cuman kalau seandainya ada yang mau menerjemahkan teksnya in English, aku sangat-sangat mendukung. Gitu Kang Mas Samsul nggih. Berikutnya Kang El Diablo hadir nomor 6 ya. Nomor 1 ngono lho, nomor 6 terus ya opo riko Cak. Berikutnya Rain Season ya, panjang sekali dan aku nggak mungkin baca, terima kasih ya. Kang Irfan Al Akbar masih monitor sambil membangun negeri. Mantap, lakukan, lanjutkan ya. Dan jangan lupa selalu berdoa semoga Gusti Allah melindungimu karena ini pekerjaan berat ini ya. Dilanjutkan dari Kang Mas Irfan Al Akbar Empu 99 oke. S, nggak tahu aku itu ideografinya S itu apa. Oke, aku sudah tidak punya hutang, sudah aku baca dan kita akan aku mau menjelaskan. Siapa tadi teman kita tanya surat Al-Ikhlas. Aku lupa ini sudah pernah aku jelaskan belum ya. Surat Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Dari Kang siapa ini? Kang Mas Al-Fatih ya. Maka tajuk kita apa ya tajuknya ya? Al-Ikhlas. Mengapa disebut Al-Ikhlas? Gitu ya? Ya, begitu tajuan kajian kita. Mengapa disebut Al-Ikhlas gitu ya. Mengapa disebut Al-Ikhlas? Mengapa minum? Ya karena haus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita mulai. Mengapa disebut Al-Ikhlas? Iya, bagus nggak tajuk itu? Mengapa disebut Al-Ikhlas? Ya, ini kalau kita berpacu dengan waktu juga. Kalau siang ini kena sinar matahari dia nggak nampak. Sini ya. Mengapa dinamai atau dinamakan Al-Ikhlas. Nah, gimana kabarnya? Aduh susah gue. Kenapa? Gimana kekasih gue telah meninggalkan gue? Sudahlah, nggak usah dipikirin, lu ikhlasin aja. Kan sering gitu kan? Sudahlah, nggak usah dipikirin, lu ikhlasin saja. Apa itu ikhlas? Kita ikhlas. Sebelumnya
Kita lihat dulu di suratnya ya, surat 114 ya. 114. Buka Al-Qur'anmu. Wrong. I'm sorry. 112 ya. 112. Enggak usah aku tulis lah ya. 112 Quran surat Al-Ikhlas. Di situ ada kata kul ya. Kul, katakanlah. Yang diperintahkan itu Kanjeng Nabi ya. Kul huwallahu ahad. Ahad, huwallahu ahad. Ya. Ini aku terjemahkan dulu. Ahadun. Ini tulisanku jelek ini ya. Gini ya. Ahadun. Ini nih ya. Ini nih jarang yang tahu loh ya. Ini itu punya dua kemungkinan ya. Nih, kemungkinan pertama dia adalah kata pelaku atau menjadi, kalau kata pelaku dia satu berarti pemersatu. Bisa begitu ya. Tapi bisa juga satu atau tunggal ya. Supaya dia connect dengan ini, kalau pemertunggal kan gimana gitu ya. Satu aja lah ya. Tapi kalian kan ngerti, kita biasa nyebutnya tunggal ya. Makanya ada penyimpangan tritunggal, bukan tri satu kan. Ya. Dan itu menyimpang dari Alkitab dan menyimpang dari ke logika ya. Satu begini. Ini ada dua kemungkinan begini. Ini yang numerik ya, satu. Ini yang apa ya? Kata pelaku. Sekarang mana yang mau kita bidik? Publik itu ini. Yang ini jarang dikaji yang pemersatu ini. Jadi ahadun itu bisa diterjemahkan satu, bisa diterjemahkan pemersatu secara bahasa, secara lugotan gitu loh. Ya. Apakah nanti berbeda kalau itu dipahami sebagai pemersatu dan dipahami sebagai satu? Beda. Kalau di sini nanti itu pemersatu itu jadi kan begini. Gusti Allah engkang Maha Agung, ya gitu ya. Kalau ngaji Jawa itu begitu ya. Atau Allah itu satu. Maka dia berbicara tentang eksistensinya. Kita tidak bisa dan tidak boleh membicarakan eksistensi Allah sejauh Allah tidak mendeskripsikannya. Karena nanti jadinya mengada-ada, karena kan sudah jelas laisa kamitslihi syai'un. Orang Jawa bilang apa ya, tan kena kinoyo ngopo. Atau kalau lagu keren sekarang, ojo dibanding-banding no. Jangan pembandingnya nggak ada gitu loh, nggak bisa. Jadi kita kalau berbicara eksistensi Allah itu sebatas yang Allah sampaikan, dan itu di Ulangan 29. Nah, ini enaknya lah kalau ngaji di sini ya. Kita juga belajar kristologi. Di Ulangan 29 itu dijelaskan begini. Bahwa tentang Allah itu sebatas yang Allah sampaikan kepada kita. Yang lainnya itu hanya milik Allah. Gitu loh. Ya. Siksak ya. Dari perjanjian terakhir ke perjanjian lama. Kitab Ulangan 299 gitu bunyinya. Makanya teman-teman yang menyimpang ya, seharusnya ingat ayat ini. Berbicara tentang Allah itu sebatas yang Allah nyatakan. Allah menyatakan ehad kok, tunggal kok bisa jadi tritunggal, itu kan ngawur. Gitu ya. Oke. Ini ya karena ingat aja dari mampir sejenak ya. Hampir sejenak. Aku nggak tahu nih bisa selesai nggak ini ya. Nanti sebentar anak-anak sekolah.
Mana tadi? Eksistensi satu. Maka berbeda dengan yang di sini. Kalau pemersatu, maka yang dibicarakan adalah alatnya, yaitu apa? Allah mempersatukan manusia dengan apa? Dengan ini. Ini loh. Ya, dengan Islam. Kan di surat 3 kemarin sudah aku jelaskan bahwa berpegang teguhlah pada tali Allah. Kalian yang saat itu bercerai-berai disatukan oleh tali Allah. Padahal pada waktu itu kalian, maksudnya Arab-Arab pagan itu sudah di tepi jurang neraka. Karena apa? Ya karena perang terus. Ya. Maka pemersatunya itu, alatnya itu Islam. Maka kalau ini kita posisikan ahadun itu sebagai pemersatu, itu isimnya isim apa ya? Isim fa'il ya, kata kerja pelaku ya. Maka dari surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad itu menjadi Allah pemersatu. Gitu loh. Allah itu sebagai pemersatu. Dengan apa? Kita disatukan dengan ajaran yang namanya Islam. Jadi Islam ini bukan Muhammadisme loh ya. Jangan salah. Orang-orang barat sana salah. Islam itu Muhammadisme. Oh, goblok we. Islam itu ajarannya dari Allah. Nabi Muhammad itu hanya penyampai. Para nabi itu nggak punya ajaran. Mereka hanya menyampaikan ajaran. Dinullah ya. Jadi alatnya ini namanya Islam. Kemudian kalau ini kita terima sebagai eksistensi satu ini, satu numerik ini, ya satu, maka stressing pointnya kalau di sini Islam, di sini itu tentang eksistensi beliau, yaitu yang namanya Allah itu gimana? Ya lam yalid wa lam yulad. Yang Allah itu yang bagaimana? Allah itu ya tempat bergantung, bukan yang digantung. Ya masa digantung Allah? Allah itu tempat bergantung, bukan Allah yang digantung. Ya, kacau. Dan kalau kita baca semuanya ya dari Al-Ikhlas itu ya, itu syarat-syarat untuk bisa disebut oh dia itu Allah. Syaratnya itu yang ada dideskripsikan di surat Al-Ikhlas. Nah, sekarang kita mau ambil yang ini atau ambil yang ini. Gitu loh. Terserah. Dulu aku diajarkan oleh almarhum Gus Panani itu, guru Al-Quranku. Ya sudah, nggak usah repot-repot. Jadi, Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Allah itu satu-satunya pemersatu. Beda kan? Satu-satunya pemersatu. Gitu. Jadi ini kena gitu ya. Oke. Selesai di sini ya. Pahamin dulu ini. Nggak paham kamu repot. Nanti kamu jelaskan ini ke publik, wah kamu sesat kamu. Oke. Ya. Nggak tahu ini selesai nggak ya. Itu ya satu-satunya pemersatu. Sekarang aku jelaskan ya bahwa surat Al-Ikhlas itu turun ketika untuk merespon konsep teologis Arab pagan yang jahiliyah, yang musyrik ya, sehingga itu terjadi musyrik itu percampuran. Jadi di sana asbabun nusulnya menghadapi ya perang pemikiran saat itu dengan Arab-Arab pagan yang jahiliyah itu. Yang notabene mereka ya pelaku syirik yang musyrik itu. Ya, itu harus dipahami dulu. Pagan itu gampangnya begini. Pagan itu Allah ya plus yang 365 itu loh. Yang jadi masalah kan yang 365 ini. Jadi bukan nggak percaya ini, Pak, nggak percaya, cuman mencampurnya dengan yang ini, maka syirik itu mencampur. Ya, nah, aku kan ini jadi kemana-mana ya jelaskannya ya. Kan teman Kristen yang nggak tahu ya, maklum mereka nggak tahu.
Nggak ada itu kata tauhid di dalam Al-Quran ya. Karena mereka nggak tahu tasrif bahwa dari kata ahad ini ya, kita ditasrif menjadi tauhid. Akar permasalahan tauhid itu dari ahad ini loh. Dari ini. Tauhid. Ini hati-hati, aku juga jelaskan ini hati-hati kalau salah dipahami tambah kacau. Ini apa? Penyatuan. Harus diingat bahwa Allah ini subjek. Objeknya itu kita. Kita sebagai objek. Ya, Allahnya subjek. Kenapa dia Allah subjek? Dia nggak bisa diutak-atik karena dia sudah dijelaskan bahwa Allah itu ahad. Cuman pemahaman kita tentang konsep teos itu seperti pagan ini. Allah dicampur oleh yang 365 patung-patung sesembahan, tembaknya segala macam. Nah, ini penyatuan itu konteksnya ke kita sebagai objeknya untuk membuang yang lain, meninggalkan yang satu ini loh. Jadi cuman satu ini yang ada di dalam pusat kesadaran kita, masuk ke dalam pemahaman kita, sehingga menjadi milik kita yang terdalam di dalam dada kita. Hanya satu ini. Yang ini dibuang. Itulah penyatuan. Jadi penyatuan ini bukan Allahnya yang banyak. Ada berapa Allah menjadi himpunan satu, bukan begitu. Itu kan Tritunggal. Ya, nggak begitu. Justru kita membuang yang lain, meninggalkan yang satu. Jadi dalam benak kesadaran kita ini hanya satu. Yang lainnya itu buang. Itulah tauhid. Akarnya dari sini. Nah, kalau Tritunggal dari mana dicari? Sampai mampus nggak ketemu. Nggak ada kata Tritunggal dalam Alkitab tuh nggak ada. Teman Kristen menuntut, ya juga tauhid nggak ada. Ya dia karena nggak tahu bahwa ini tasrifnya dari ahad. Surat Al-Ikhlas. Ya, jadi kita menjadikan satu apa yang kita pahami, yang macam-macam itu menjadikan satu saja, membuang yang lain, meninggalkan yang satu, yaitu Allah. You harus ikhlas, buang ini. Buang, harus ikhlas. Gitu loh, ya. Oke. Masalahnya ikhlas itu apa? Kan di sana, ya. Oke. Gerak itu udah berapa lama, Le? Coba, Le. Nanti kepanjangan. Sudah berapa lama? Kamu juga mau berangkat? Sudah siap-siap. 48. Oke, sini aja ya. Insya Allah besok kita lanjutkan ya. Ini Graitun juga mau berangkat terus. Gimana? Ada 10 menit. Oh ya, wes Bapak lanjutkan 10 menit ya. Oke. Ya, ginilah kita bagi-bagi ya. Ada yang berangkat sekolah, aku ngantarkan sekolah Ranti ya. Yang penting setiap usaha kita usahakan sedikit apapun ada untuk menuntut ilmu ya, gitu. Ya, kamu juga menuntut ilmu jangan di sini aja, di tempat-tempat lain juga nggak masalah. Jadi ada komparasi gitu. Jadi kamu ngaji jangan di sini aja, kamu ngaji di tempat lain aku nggak larang, silakan aja untuk komparasi. Nanti supaya tahu bahwa gurumu yang di sini itu jauh lebih pintar dari yang di sana. Aduh. Enggak guyon ya. Guyon. Aku hanya terinspirasi cerita begini loh. Kanjeng Nabi Musa itu mengklaim bahwa dia paling pintar gitu ya. Ini tapi cerita entah benar entah enggak. Tetapi sportif Kanjeng Nabi Musa. Kalau ada yang lebih pintar dari aku akan berguru kepadanya gitu loh. Lah kamu tak suruh belajar di tempat lain supaya kamu bisa mengkomparasi, membandingkan, compare gitu.
Tapi kalau dari tampilan ya jelas gue seperti ya kalah lah ya. Mana ada Ustadz kok pakai gini. Dalam hal otak ya belum tentu, ya belum tentu. Jadi perlunya pasang otak di situ. Oke, itu tadi ya. Dari yang macam-macam itu dibuat satu macam aja, yaitu Allah. Oke. Sekarang aku jelaskan apalagi ini ya. Aku jelaskan tentang ini khalasa. Aku nggak bisa nulis Arabiunnya ya. Kamu nanti minta bantuan yang pintar atau kamu sendiri lebih pintar dari aku, jangan-jangan. Khalasa ya. Ini artinya apa ya? Khalasa itu ya apa ya? Yang paling tepat itu apa ya? Memurnikan, menjernihkan. Ya, memurnikan, menjernihkan, membersihkan ya. Membersihkan. Tapi kalau kamu yang lain terserahlah. Aku pilih membersihkan. Membersihkan. Yang dibersihkan itu apa? Otakmu dari konsep Allah yang jadi kan gini tadi kan. Allah plus yang 365 ini ya. Lata, Huza, tetek bengek segala. Jadi kan patung-patung di Ka'bah itu kan 365. Jadi satu hari satu Tuhan mereka ganti-ganti kan. Kan satu tahun kan 365 hari ya. Jadi hari ini siapa yang disembah, besok ada disembah, berputar terus ya. Nah ini kita bersihkan. Ya, ini kita buang untuk membersihkan ini. Kita meninggalkan yang satu ini, penyatuan ini. Dibersihkan, dibuang hanya satu ini. Jadi aku lebih senang membersihkan. Tapi kalau misalnya memurnikan, ya bisa juga ya, memurnikan, membersihkan gitu. Jadi gini loh ya, aku ngasih bahannya saja, nanti kamu silahkan mengadakan explore ya, pengembangan. Nah, yang penting kamu sudah tahu membersihkan. Nanti kamu lebih demen pakai memurnikan ya monggo. Membersihkan mana? Ya ini. Ini kita singkirkan supaya bersih kita, tidak kotor kita. Syirik itu kan kotor ya. Makanya di perjanjian lama pelaku syirik itu pezina, ya, pezina itu ya kotor itu. Oke. Ya. Khalaso. Dari khalaso itulah ya. Ini kan diksinya khalaso ya, menjadi ikhlas. Ikhlas. Oke. Aku tadi mengemasnya itu agak bingung gimana ya supaya mudah dipahami gitu. Akhirnya aku bikin aja. Ikhlas itu kita bagi lagi menjadi dua. Ada menurut etimologi, ada menurut terminologi. Ya, nih ya. Nih, menurut etimologi apa itu ikhlas? Nah ini. Bisa bersih. Nih, ya. Bisa jernih. Nah, pilih mana kamu suka. Bisa suci. Banyak kali ya. Bisa lagi murni. Murni itu nggak campuran. Syirik itu kan mencampur. Ya. Jadi berdasarkan etimologi, ya. Ikhlas itu bisa bersih, jernih, suci, murni. Gimana? Aduh, pacar gue diambil orang. Sudahlah, ikhlaskan saja. Bersih sudah. Ingatan-ingatan tentang pacarmu yang gak jujur itu, yang selingkuh itu, bersih. Buang sudah. Nanti semoga Allah ganti yang baik, yang soleha untuk kamu. Ah, kira-kira gitulah. Gua ambil contoh ini supaya otak lu gampang nerima gitu loh. Ya, jadi yang bajingan-bajingan tuh nggak usah diingat, nanti Allah ganti yang baru gitu. Begitu juga, tapi kan yang namanya tidak setia itu bukan hanya cewek, cowok juga kadang-kadang nggak setia. Ya, jadi kalau ditinggal ya sudah, nggak usah dipikirin, diikhlasin saja, dibersihkan, sudah nggak usah kami kan.
Tinggal berdoa nanti, ya Allah beri hamba yang lebih baik ya Allah. Nah, nanti digantikan sama Allah, insya Allah ya, gitu. Yang bisa membimbingmu untuk sampai ke janannya Allah, gitu. Jadi kalau cewek nih, otaknya kalau ceweknya cerdas tuh kalau cari imam itu, cari pasangan itu, logikanya itu harus berkata begini, mampu nggak dia membimbing aku dan anakku hingga sampai ke janannya Allah, gitu. Begitu, karena kan Nabi kita kan bilang begitu. Pilih jodoh itu apa? Agamanya dulu. Jangan lu lihat dompetnya dulu. Moto duitan, mata duitan kamu kalau gitu ya. Jangan, lihat. Ini cewek-cewek itu begitu. Cowok juga begitu. Lihat agamanya. Ya. Baru nanti sekian-sekiannya terserah lah ya. Cantiknya apanya itu selera lah kan. Menurut orang cantik, menurut orang nggak cantik. Tapi kalau udah menurut lu cantik, mulut orang nggak usah lu dengar. Pokoknya pacar lu menurut lu cantik sudah, omongan orang tuh nggak usah lu dengar. Anggap aja anjing menggonggong gitu. Ya. Oke. Berdasarkan etimologi ada bersih, ada jernih, ada suci, ada murni. Ini hampir sama dengan KBBI ya. Aku cek begitu KBBI. Cuman nggak usah aku tampilkan lah ya, kalian sudah ngerti. Sekarang kalau berdasarkan terminologi apa ya? Apa berdasarkan terminologi? Ini bahasaku ya. Ini bahasaku, aku pakai bahasa apa tadi ya? Allah ya. Bahasaku begini. Enggak, coba kamu pahamin. Aduh, ini ada matahari ya. Ini aku tarik ke sini ya. Allah itu sebagai trigger. Ini loh. Di sini nggak nampak dia matahari. Ini, perhatikan sini. Berdasarkan terminologi, Allah itu sebagai trigger. Itu ikhlas. Berdasarkan etimologi, ya bersih, ya jernih, ya suci, ya murni. Jadi membersihkan semuanya, hanya meninggalkan Allah saja. Maka otomatis terminologinya Allah itu menjadi trigger, menjadi penggerak. Kalau di bahasa teknik itu ada, dulu kami mata kuliah namanya MPU. MPU, motor penggerak utama. Nah, gitu ya. Nah, ini bahasa gampangnya ke bahasa Inggrisnya trigger ya. Jadi memposisikan only Allah itu yang menjadi trigger. Trigger apa? Trigger kehidupan kita. Triggernya itu Allah. Ya, bukan yang lain. Maka bahasa gaulnya itu lillah. Kon nggak lillah, kon. Ya lillah, aku lillah. Kamu itu nggak lillah. Ya aku lillah. Artinya apa? Karena Allah semua. Nah, nanti kan aku sudah jelaskan dulu ya. Allah itu begini. Sini ya. Allah ya. Makanya kalau baca terjemahan tuh hati-hati. Itu juga bisa menjadi kita kenal dengan jabatannya, nama jabatannya kita sebutnya sebagai ilah. Ya. Juga sebagai Rob. Rob ini kan Robbi itu Rabi, bahasa Ibraninya kan Rabi. Jadi Yesus itu juga dipanggil Rabi. Ya, Rabi. Dengan panggilan itulah nggak mungkin Yesus itu tidak punya istri. Yesus itu harus punya istri. Karena dia dapat panggilan Rabi kok. Di Alkitab itu kan perjanjian baru kan dipanggil Rabi juga. Nah, itu nanti kenapa? Apa hubungannya istri dengan Rabi? Nah, itu kan kapan-kapan kita bicarakan ya di waktu dan video yang lain. Jadi dalam Al-Quran itu gawatnya itu ilah ini jadi Tuhan, Rob ini jadi Tuhan, sehingga orang repot. Makanya aku kan nggak bosen-bosen bilang, kalau kamu ketemu kata atau diksi Tuhan dalam terjemahan, coba kembalikan ke original teksnya. Apakah dia itu Tuhan yang Rob, apakah Tuhan yang ilah? Sama dengan jalan, kamu ketemu jalan, kembalikan ke original teksnya, apakah dia itu jalan yang torik, apakah jalan yang sabil, apakah jalan yang torik, sabil, sirot. Ini jalan semua, tapi konsep orientasi logisnya beda-beda ini. Apa itu torik, sabil, sirot, beda-beda.
Ya. Begitu juga Tuhan. Tuhan yang dari Rob dan Tuhan yang dari Ilah itu beda. Nah, asik kan? Kita menjadi hidup karena kita punya original teksnya. Sementara kalau yang lain modal kitab terjemahan ya kasihan juga sebetulnya. Tapi disuruh ke Al-Quran tidak mau ya sudah. Kita kan hanya ngajak bagi yang mau. Yang mau gitu. Yang nggak mau ya terserah nggak mau gitu ya. Kan asik kita bicara Al-Quran. Berseni gitu loh. Seni bahasanya mantap. Ya. Terus apa itu ilah? Ya. Aku dulu sudah sampaikan ilah itu nih. Ilah itu ini. Penggerak hidup, trigger dia. Penggerak hidup. Rob itu apa? Pembimbing, guru kita, pembimbing. Jadi Allah lewat malaikat Jibril membimbing, jadi membimbing Nabi, Nabi membimbing kita. Yang namanya pembimbing itu guru. Jadi guru, maha guru itu sebetulnya ya Allah itu. Cuman sekarang sudah kepalanya botak jadi profesor dipanggil maha guru. Sebetulnya maha guru yang sesungguhnya itu ya Allah. Kalau aku ini maha menderita. Sampai rumah kontrak. Studionya seperti ini ya, itu maha. Aku juga maha, tapi maha menderita. Ya. Oke ya, clear ya. Jadi Rob itu pembimbing ya. Kalau ilah itu penggerak hidup, trigger, maka aku bilang trigger, MPU, motor penggerak utama. Jadi di sini dalam ikhlas ini ya secara etimologi dia bersih, jernih, suci, murni. Secara terminologi dia Allah itu sebagai trigger penggerak hidup kita. Lillah, apapun yang kamu laksanakan itu karena nih Allah ini. Ya. Sudah masuk toh? Oke, Bapak persingkat ya. Jelas di sini ya. Jelas ya? Oke, sekarang ini itu sudah mau berangkat. Jelas ya? Tarik sini ya. Sekarang ini intinya di sini. Intinya di sini. Kenapa? Mengapa dinamai al-ikhlas? Karena substansinya ya berbicara tentang keikhlasan tadi itu. Ya, oke. Sekarang intinya oke. Ini ya penamaan ya. Penamaan gitulah ya. Penamaan Al-Qur'an itu enggak ada sebuah kepastian harus begini harus begitu, enggak. Jadi kamu enggak usah heran. Ada yang berdasarkan apa namanya itu ya? Diksi dan substansi. Diksi dan substansi. Substansi dari apa? Dari surat-surat itu ya, surat apa namanya itu ya nanti dibaca. Ada diksi. Diksi itu artinya mengambil diksi yang ada di surat yang mau dikasih nama itu, misalkan Al-Baqarah. Al-Baqarah ya. Terus apa lagi? Al-Jin. Iya, betul ya? Al-Jin. Terus tentang apa lagi? Ya banyak lah ya. Ini diambil dari diksi yang ada di bagian dari narasi dari surat itu. Penamaan Al-Quran begitu. Ada yang diksi, ada yang substansi. Contohnya baru ini. Ikhlas. Jadi kata ikhlas itu diambil dari substansi surat itu. Surat yang Al-Ikhlas itu berapa ayat? Ya, aku nggak hafal. 4 ayat ya, 1, 2, 3, 4. Dari yang 4 ayat itu substansinya itu ini. Maka dikasih nama ini. Contohnya lagi ada yang tidak ada di diksinya itu Al-Fatihah. Ini menarik lagi nih. Kapan-kapan kita bahas khusus Al-Fatihah. Ya. Jadi kamu jangan heran. Kenapa di situ tidak ada kata ikhlas kok disebut Al-Ikhlas? Ya karena pengambilan namanya itu dari substansi. Tidak harus dengan diksi.
Oh, surat Al-Baqarah, di situ ada kata Al-Baqarah. Al-Jin, ada kata Al-Jin. Boleh. Begini boleh, begitu boleh. Nah, sekarang kita membahas yang substansi. Dan aku sudah uraikan tadi, dari 4 ayat itu, substansinya itu ikhlas. Apa ikhlas? Secara terminologi adalah memposisikan Allah sebagai trigger. Allah itu bisa ilah, bisa rob. Nah, kalau rob itu pembimbing, kalau ilah itu sebagai trigger, penggerak hidup. Jadi melakukan segala sesuatu itu karena Gusti Allah ingkang mau agung. Nah, itu namanya ikhlas. Ya, bukan karena sholat, bukan karena pacar elu, bukan karena mertua elu, bukan karena tetangga lu, oh ini rajin sholat nih. Bukan, tapi engkau melaksanakan sholat itu bolak-balik, dari langgar, dari masjid, dari musola ke rumah, sekali, 1 hari 5 kali bolak-balik. Itu hanya karena Allah sebagai trigger. Nah, itu ikhlas. Kalau jadi yang triggernya mertua elu, tetangga elu, bini elu, kalau bini sudah gak pengaruh ya. Kalau masih pacar elu, itu sudah gak ikhlas namanya. Ya. Oke, substansi yang diambil. Tapi ada juga yang diksi. Ya, Al-Fatihah mungkin kapan-kapan bisa kita bahas ya. Karena ini nanti punya permasalahan tersendiri. Karena kalau kamu tak tanya, surat apa yang pertama kali turun, maka kamu ya cangkemmu ngomong surat apa ya? Iqra kuwi to? Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Benarkah itu yang pertama kali turun atau Al-Fatihah? Nah, di situ nanti pembahasannya menarik juga ya. Oke. Aku kira ini ya. Jadi mengapa dinamai surat Al-Ikhlas? Karena substansinya tentang ikhlas. Walaupun tidak ada diksinya ikhlas gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Waktunya sudah sangat terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga sholatmu. Karena kalau enggak kamu kafir. Ya. Menjadi bingkai imanmu ya. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya. Keberuntungan tentunya menjadi harapan kita bersama. Semoga kita mendapatkan keberuntungan dari Gusti Allah yang Muanggung, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Oke, sampai di sini dulu requestnya sudah aku bayar tuntas ya. Aku nggak punya utang lagi kepada Al-Fatih ya. Semoga bisa jadi pembedalan. Cari komparasi di tempat lain, monggo silakan, tidak masalah. Jadi ngaji itu jangan hanya di sini aja. Silakan di tempat lain, tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jumat, ingat ya, yang pakai celana penuhi dengan kehadiranmu sholat berjamaah di masjid-masjid sekitarmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.